Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Pratama di Studio 13. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan Bang Robi ya, atau biasa dipanggil Bobeng. Beliau akan berbagi cerita tentang tersesat di pelaut ya, di tengah laut. Di tengah ya. laut ya. Boleh tahu bagaimana itu bisa sampai tersesat kok di tengah laut gitu? Ya, oke. Kejadiannya sekitar saya umur 6 sampai 7 tahun ya. Sekitar tahun 99. Udah lama banget. Iya, udah lama banget ya. Waktu itu saya sama keluarga saya sempat mau berlibur. Saya diajak sama keluarga saya. Waktu itu saya sempat sih ada rasa gak enak hati apa gimana gitu. Saya sempat ada firasat gitu ya. Saya sempat gak nolak, saya gak mau. Cuman ibu saya bilang, terus di sini sama siapa gitu kalau nggak mau, semuanya pada ikut gitu kan. Ya mau gak mau saya ikut bang. Di situ saya sangat ikut lah. Ya langsung berangkat sekitar jam 4 sampai jam 7, kisaran jam 7 sore itu ya? Sore ya, sore. Berangkat jam 4 sore sampai jam 7 Isya lah. Bisa. Di mana itu, di pelabuhan kan ya, sampai jam 7 Isya itu ya? Iya, udah nyampe di pelabuhan, sampai sana jam 7 lah. Terus sampai di sana ya saya langsung istirahat. Sama teman saya langsung istirahat. Ada sih satu teman yang langsung ngajak, langsung ngajak gitu. Saya nolak lah, saya capek sama ibu saya, suruh langsung istirahat di situ kan, suruh langsung tidur. Sampai di sana saya gak langsung tidur juga sih, langsung makan dulu gitu atau apa gitu kan. Pas saya tidur bangun sekitar kisaran setengah 5-an subuh ya? Subuh ya. Di situ saya dibangunin, disuruh sarapan, ada yang sholat juga gitu kan. Saya disuruh sholat juga gitu kan. Sehabis makan, teman-teman saya langsung aja ngajak gitu kan ke pantai. Ayo Bi, kita langsung ke pantai kan gitu kan. Ya saya mau gak mau saya langsung ikut ke sana gitu kan. Pas saya sampai di pantai, ya teman-teman saya juga ada yang main voli, ada yang main bola, ada yang ngajakin main-main lah gitu kan. Ya di situ saya nolak, saya pengen main langsung nyelam aja gitu kan. Berenang gitu ya, berenang langsung di situ kan. Saya pas saya mutusin langsung berenang. Emang sih saya izin dulu sama kakak saya di situ kan. Kakak saya mau berenang, ya hati-hati kan. Saya berenang di sana sendiri, cuman nggak jauh juga sih sama keluarga saya juga, nggak jauh gitu lah. Pas saya di situ pas berenang, saya nyelam biasa aja lah gitu lah. Langsung naik ada ombak, saya loncat gimana masih biasa aja gitu kan. Masih main-main lah, nggak lama lah, sekitar 5 menitan lah gitu. Pas saya ada ombak, saya langsung loncat tuh ya ke air, gitu nyelam. Pas saya berdiri itu udah langsung nggak ada orang sama sekali di situ bang. Yang saya lihat cuman pantai dan air aja gitu. Maksudnya nggak ada pesisir pantai gitu? Nggak ada. Laut aja ya? Kayak berada di tengah lautan aja bang di situ. Saya bingung di situ. Aduh, saya ini kok ada di mana gitu kan? Mana keluarga saya gitu kan? Mana teman-teman saya di situ? Sampai saya teriak-teriak teman-teman saya kan. Ya di situ nggak ada yang nyaut sama sekali kan. Yang ada hening aja gitu di situ. Yang ada cuman lautan aja gitu kan. Di situ Bang Robi ini perasaannya merinding apa nggak enak apa panas itu nggak? Oke. Kalau dari perasaan sih saya biasa aja ya. Cuman kalau dari hawa gitu kan, aneh aja gitu. Saya jadi bingung gitu kan. Awalnya itu bingung aja, nggak ada rasa takut, nggak ada apa. Cuman saya bingung aja gitu nyari keluarga. Awalnya tiba-tiba gitu semuanya lautan gitu, semuanya hilang gitu kan. Saya bingung aja situ. Ya mungkin saya jalan gitu ya. Jalan kemana aja yang saya tahu tuh cuman lurus saya jalannya, cuman saya nggak tahu kan saya harus kemana gitu kan. Saya lurus berjalan tuh sampai berjam-jam mungkin ya, soalnya dari pagi masih kelihatan ada apa sih pagi lah, ada embun subuh ya. Cuman saya jalan itu udah agak terang gitu kan. Mungkin lama juga tuh bang, waktu dari jam 5 mungkinnya saya berenang itu sekitar jam 10 siang lah. Saya masih jalan tuh bang, dalam keadaan masih jalan itu. Seingat saya sih itu ya. Ya sampainya saya jalan mungkin dari 15 km lah ya. Saya mungkin kelelahan gitu di situ. Saya langsung kayak pingsan atau gimana gitu lah. Sadar intinya. Sadarkan diri lah intinya itu ya. Di situ saya langsung tertidur aja gitu. Cuman pas saya tertidur itu kayak ada di dekat batu gitu masalah bang. Batunya itu gede gitu, batunya itu gede. Ini berarti masih di tengah laut apa udah
Pas sadar itu keadaan di tengah laut apa di pesisir apa di tepi pantai? Saya ingat saya sih pas saya mungkin pas pingsannya itu ya, kayaknya ada di pinggir bang, di pinggir pantai gitu kan. Soalnya situ ada batu. Iya iya. Pas saya langsung pingsan apa gimana tuh, ada saya mimpi gitu ya, mimpi di mimpi itu saya datangin seorang kakek. Kakek itu bentuk mukanya itu biasa aja sih, kayak manusia kayak kakek gitu kan. Cuman yang ada anehnya itu sih dia matanya itu merah. Kalau dari segi muka sih manusia biasa gitu, cuman dia kayak berjubah kayak gimana gitu kan. Ya mungkin itu mistisnya itu bang di situ bang. Saya di situ dibangunin, diajak lah sama kakek itu kan. Ayolah dek kita main kemana gitu. Tapi di sekitar ada orang-orang itu apa? Masih nggak ada bang di situ. Yang ada itu cuman ada ular. Iya ada ular di belakang saya, di belakang kepala saya. Di depannya ya ada kakek-kakek itu gitu yang bangunin saya mau ngajak gitu bang. Saya sempat nolak lah di situ, malah saya nangis, saya takut gitu mau dibawa sama kakek itu, mau dibawa kemana gitu kan. Cuman tapi nggak maksa gitu, dia ngajaknya gitu. Ngajaknya itu justru maksa bang. Soalnya apa saya bilang nggak mau, dia sempet kayak apa sih kalau ke anak kecil itu, ya kita dikasih mainan atau apalah. Dibujuk gitu ya. Saya dibujuk sama kakek itu, ayolah di sana banyak. Pokoknya dia senang aja kata kakek itu gitu mungkin ya. Tetap saya nolak, soalnya saya takut mungkin dari mukanya itu bersinar merah itu yang saya ceritain tadi bang. Ya saya melihat dari matanya itu beda aja gitu. Di situ saya langsung sempet tetap aja nolak, nangis gitu. Ya mungkin dalam keadaan tidur saya dibangunin sama manusia biasa di situ bang. Saya dibangunin sama manusia biasa itu, nggak bangun awalnya sih, cuman mungkin saya dipaksa bangun, saya bangun. Di situ saya langsung apa sih namanya? Udah apa sih normal aja gitu. Penglihatan saya itu udah wah ini kok udah banyak manusia di sekeliling saya gitu kan. Cuman yang bikin beda itu kok nggak ada temen keluarga saya pada nggak ada gitu kan di situ kan. Ya bingungnya itu aja sih, nggak ada keluarga, teman-teman saya mana tadi yang sampai saya itu berarti pas tempat hilang sama tempat sadarnya sama apa? Tempat hilang sama apa ya? Tempat ya pas pertama kayak nyasar di laut terus sama pas sadarnya itu beda tempat. Intinya jauh lah itu. Jadi jauh banget jarak pas pertama berenang sama yang pas sadar itu beda gitu beda pantai lah beda gitu pantai ya? Itu ya. Ya di situ saya langsung sih dibawa gitu kan sama si bapak-bapak itu ke kantor polisi lah gitu. Sama yang nemuin orang nih ya, yang nemuin saya gitu sama orang biasa itu ya. Sama orang biasa itu saya dibawa ke kantor polisi. Sempat sih saya sebelum dibawa disuruh makan dulu, saya boro-boro makan waktu itu. Yang ada rasanya cuma takut, bingung, yang ada pengen nyari orang tua aja gitu kan di situ. Ya udah saya langsung dibawa ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi itu yang hilang bukan saya aja sih, banyak. Cuman saya coba tanya-tanya gitu kan, yang saya dengar gitu kan, polisi nanya sama orang hilangnya itu bukan kayak seperti saya gitu kan, hilangnya cuma hilang aja. Ya situ giran saya yang ditanya sama polisi itu gitu kan, hilangnya kenapa, saya ceritain semuanya kan. Mungkin dalam bahasanya halimang itu apa bang, halimang itu kayak di halimang itu saya jadi berada di dunia. Oh ya dibawa lah itu dibawa gitu, berada di dunia yang lain gitu, bukan dunia ini gitu kan. Saya ceritain lah, saya tuh kayak gitulah gitu kantor polisi. Yang namanya polisi ya percaya nggak percaya kayak gitu sih. Cuman yang saya ceritain ya kayak gitu, polisi ya ditanya identitas saya gimana lah gitu kan. Ya saya di situ dari jam 2 siang lah di kantor polisi sampai jam 4 aja saya masih di kantor polisi, belum ketemu. Yang lainnya tuh yang hilang tadi ya udah dijemput semuanya sama orang tua gitu. Saya sampai semakin sedih lah gitu. Oh hari itu berarti banyak yang hilang gitu. Anak-anak kecil juga sama orang lah sama saya. Anak kecil juga itu? Anak kecil juga seumuran saya di situ. Pokoknya intinya semuanya itu udah pada dijemput sama orang tuanya, tinggal saya di situ kan. Di situ saya bingung gitu kan, nyari mana lah mama apa gimana gitu, keluarga saya gitu kan. Udah mau maghrib kalau nggak salah, ada paman saya gendeng-gendeng di situ kan, apalah nemuin saya lah gitu. Di situ saya dijemput sama paman saya. Saya senang banget waktu itu kan. Saya langsung lah dibawa pulang gitu ke hotel yang pertama saya nyampe itu kan. Udah nyampe di sana ya semuanya pada histeris gitu, ada yang nangis. Keluarga saya semuanya pada histeris lah, semuanya
pada kaget lah gitu. Berarti pas Bang Robi hilang itu keluarga nyari-nyari gitu ya berarti ya? Panik banget berarti ya? Saya juga cerita sama si mama sih, gimana nih Ma, waktu saya hilang nih ceritain dong gimana paniknya di sini gitu kan. Iya ceritain semuanya sampai mama ada yang mulai lari lah ke jalan gara-gara ada ambulan yang menceritakan telah kehilangan anak gitu kan. Pengumuman gitu ya? Pengumuman gitu ya. Ciri-cirinya ya seperti saya ini Bang, katanya ibu saya itu makin histeris ngejar ambulan itu kan, ibu saya itu sampai ibu saya itu nabrak tronton katanya gitu kan. Saya juga sempet ketawa lucu juga gitu kan, cuman ya kok bisa sampai kayak gitu kan. Saya sayangnya orang tua pada anak lah gitu. Khawatir. Iya, semuanya berpencar nyari saya katanya gitu kan. Si ambulan itu tetap jalan dikejar sama orang tua saya sampai akhirnya dapat tuh ambulan tuh ya, sampai ibu saya pokoknya apa sih namanya ngalangin jalan lah buat nutupin ambulan itu kan. Ya yang dilihat itu bukan saya katanya, bersyukurnya gitu kan, kirain saya gitu. Ya intinya ceritanya sih kayak gitu Bang, kurang lebih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat ya semuanya ya. Alhamdulillah sekarang saya dikasih umur panjang, Tuhan masih sayang sama saya di situ. Saya sangat bersyukur lah. Ada kesan-pesannya buat teman-teman gitu kalau bermain di laut, atau ada yang mau disampaikan lagi? Ya, ada. Pesan saya sih satu ya, intinya buat ibu-ibu, buat orang tua lah ya, selalu jagain selalu jagain, pantau lah anak gitu kan, jangan sampai sendirilah gitu, pantau aja terus gitu kan. Di situ kan kita nggak tahu lah ada apa gitu kan, ada makhluk apa atau apa gitu yang akan bawa kita gitu, yang kayak tadi kisah saya tadi gitu kan. Dan intinya jangan ada yang sompral juga dari siapa aja, takutnya ada yang apes gitu kan, bukan dari kitanya tapi orang lain yang lainnya gitu, ada yang apes gitu kan. Ya intinya tetap berdoa juga lah, utamanya nomor satu itu ya kayak gitu Bang. Intinya kita harus bertanggung jawab ya dimanapun itu ya. Tetap hormati alam sekitar, jangan saling merugikan intinya, jangan saling mengganggu. Ya mungkin sekian ya. Terima kasih nih Bang Robi, Bang Bobeng, waktunya udah diberikan kepada kita di Studio 13 telah berbagi kisah horornya ya. Iya. Tersesat di lautan, Pelabuhan Ratu ya lautnya. Ya. Ya terima kasih teman-teman telah menyaksikan segmen Studio 13 kali ini. Saya Angga Pratama dan Bang Robi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.